Oke Pak Bambang, yuk silakan duduk. Eh, Kira-kira gimana Pak Bambang? Apa yang ingin kita bicarakan hari ini, siang ini Pak Bambang ya? Nah, hari ini saya ingin meminta bantuan Disney terkait tentang pembelajaran anak-anak di kelas nih. Kayaknya sepertinya ada masalah sedikit. Kira-kira mungkin Bu Disney bisa bantu nih. Oh baik Pak Bambang, kira-kira masalah apa ya Pak Bambang ya? Ini Bu, jadi ada efektivitas pembelajaran di kelas yang tahun sekarang ya berbeda dengan efektivitas pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya. Tahun sekarang ini anak-anak cenderung pasif, tidak begitu aktif dalam bertanya ataupun mau menjawab pertanyaan. Saya minta bantuan Bu Isni nih, kira-kira apa ya solusinya? Oh jadi Pak Bambang merasa bahwasannya pembelajaran di kelas tahun sekarang dengan 2 tahun ke belakang itu berbeda sekali ya Pak Bambang ya? Jadi tahun sekarang itu terlihat kurang aktif mungkin begitu ya Pak Bambang ya? Iya Bu, seperti itu. Saya lihat Oh, seperti itu. oke, baik Pak Bambang. Dalam pembicaraan sekarang ini, apa yang ingin Pak Bambang harapkan atau Pak Bambang dapatkan nih? Nah, yang saya ingin harapkan bahwa anak-anak di kelas itu dalam belajar itu efektif, terus aktif juga dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi 50% itu mau bertanya ataupun mau menjawab tanpa harus disuruh. Kalau yang sekarang itu hanya berapa ya? 2 atau 3 orang yang aktifnya. Sisanya Oh, oh begitu ya Pak Bambang. Oke. Nah, jadi menurut Pak Bambang, pengamatan Pak Bambang nih, pembelajaran yang aktif itu pembelajaran yang seperti apa begitu ya Pak Bambang ya? ya, pembelajaran aktif juga pembelajaran yang dua arah ya Bu. Tadi waktu guru menjelaskan, waktu siswa mau bertanya ataupun menjawab pertanyaan, semuanya terlibat. Tidak hanya satu arah saja atau memberikan responnya itu timbulnya tidak dari dorongan orang lain, tapi dari diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak ingin mau muncul keinginan bertanyanya dalam diri sendiri, tidak disuruh lagi oleh gurunya, tidak disuruh lagi untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, tetapi oh saya Pak ingin ke depan, oh saya Pak ingin bertanya, nah seperti itu. Iya, 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 betul sekali ya Pak Bambang ya. Nah, kira-kira nih, tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwasannya 2 tahun ke belakang pembelajaran itu sangat aktif, sedangkan sekarang itu pembelajaran menjadi terlihat kurang aktif. Nah, kira-kira Pak Bambang itu berarti kalau kita melihat level gitu ya, presentasi Pak Bambang itu 2 tahun terakhir kemarin keaktifan hampir 100% mungkin ya Pak Bambang ya? Betul? Nah, ya, Atau berapa level belakang menurut Pak Bambang? kalau 2 tahun kemarin itu sebelum pandemi ya sekitar 80% lah aktif anak-anak itu di kelas. Kalau yang sekarang mah Oh, cuma jelas. 50%. Oh begitu. Nah, tahun 2 tahun kemarin 80%. Nah, kira-kira Pak Bambang ingin berapa persen nih keaktifan belajar untuk tahun ini? Ya, saya melihat dari kondisi anak-anak ya, saya mungkin tidak akan minta terlalu tinggi ya Bu, karena pasca pandemi paling saya mintanya ya setengahnya lah minimal yang aktif itu, berarti Oh 50%. baik, baik, baik sekali Pak Bambang. Baik ya, bagus sekali Pak Bambang ya. Nah, ya kemudian waktu 2 tahun kemarin itu pembelajarannya aktif. Nah, kira-kira itu bisa aktif itu Pak Bambang melakukan hal apa tuh? Kalau Hal apa yang dilakukan Pak Bambang sehingga 2 tahun ke belakang aktif? Ya. ya kalau pembelajaran yang 2 tahun kemarin saya lakukan sama sih Bu. Menampilkan video pembelajaran, melakukan editing, terus ada diskusi kelompok, terus ada lagi kegiatan bermain peran, terus ada lagi kegiatan kuis juga. Tapi pada tahun ini kurang berkembang metode-metode tersebut. Kayaknya ada yang salah pada saya atau kan ini yang bermasalah ya. Oh, begitu ya Pak Bambang ya. Oke, coba menurut pengamatan Pak Bambang nih, kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan apakah dari faktor apa begitu ya kalau menurut Pak Bambang, analisa Pak Bambang itu bagaimana tuh?
sepertinya mungkin efek pandemi juga Bu. Terus saya lihat, oh saya lupa kayaknya ketinggalan. Kemarin hanya sekilas melihat hasil identifikasi diagnostik asesmennya. Waktu saya lihat kembali, kayaknya angkatan ini lebih banyak ke gerak kinestetiknya dibanding dengan keterampilan yang lainnya. Mungkin itu ya bisa saya kembangkan ya dari sana. Oh, betul sekali Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang merasa bahwasannya sekarang anak-anak lebih aktif dalam kinestetiknya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Bambang nih, perlu tidak nih kinestetik itu nanti diterapkan di kelas? Bagaimana Pak Bambang? Nah, mungkin kalau tahun ajaran sekarang saya rasakan perlu diterapkan, tapi tidak di dalam kelas, karena kan ruang kelas itu kurang bebas ya. Kemungkinan saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berbasis permainan, tetapi di dalamnya adalah terdapat muatan pembelajaran itu di luar kelas, sepertinya seperti itu. Oh, baik. Bagus sekali tuh Pak Bambang. Sangat inovatif sekali dan kreatif ya pemikirannya. Baik. Selanjutnya apalagi tuh kira-kira Pak Bambang yang menurut Pak Bambang itu akan bisa meningkatkan keaktifan itu apalagi tuh kira-kira Pak Bambang? Nah, selain tadi pembelajaran di luar kelas, saya juga akan menyusun game-game permainan yang berdasarkan pakai kartu angka atau kartu pertanyaan yang saya sebarkan di beberapa tempat dengan jumlah soal yang berbeda. Nanti anak-anak akan dibatasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nanti setelah itu kita akan baru masuk ke kelas sepertinya untuk refleksi dari pembelajaran tadi. Oh iya, Masya Allah sekali Pak Bambang, bagus sekali itu idenya ya. Oke, Pak Bambang yakin hal tersebut bisa menumbuhkan keaktifan pembelajaran di kelas? Kalau dulu sekali saya pernah menerapkan hal ini, alhamdulillah efektif Bu. Ya mungkin saya lupa mungkin ya menerapkan metode ini lagi. Ya mudah-mudahan tahun ini pun pada anggapan tahun ini bisa efektif untuk metode pembelajaran seperti ini. Baik, Pak Bambang rencananya sangat bagus sekali ya. Baik, rencana tersebut kira-kira Pak Bambang akan mulai kapan nih? Mulai diterapkan di kelas nih, dalam pembelajaran di kelas nih. Rencana yang Pak Bambang sudah usulkan itu. Mungkin saya akan rencananya dimulai minggu depan Bu. Saya sudah mulai menyusun beberapa jenis permainan, terus ya muatan-muatan pelajaran apa yang cocok dengan permainan itu. Nanti saya coba masukkan di sana. Oh, bagus sekali Pak Bambang, baik. Nah, kira-kira Pak Bambang, apakah ada mitra kerja atau rekan sejawat yang mungkin bisa membantu atau siapa, bagaimana Pak Bambang? Nah, untuk tahun ini kebetulan saya hanya satu kelas Bu. Paling saya minta rekan guru bidang, guru olahraga atau guru PAI untuk membantu saya dalam menyiapkan ya jenis-jenis permainan itu dan perlengkapannya. Saya juga akan meminta pinjam alat olahraga begitu kon-konnya, saya terapkan nanti soal-soal itu pada kon atau dan yang lainnya pada bola atau bagaimana. Nanti saya obrolkan dengan guru olahraga. Oh, baik sekali Pak Bambang ya, Masya Allah, kolaborasi berarti ya Pak Bambang ya. Oke Iya. Pak Bambang. Nah, berarti Pak Bambang akan menerapkannya nanti. Nah, kira-kira setelah setelah pembicaraan kita ini, hal apa yang Pak Bambang dapatkan? Iya Bu, ternyata banyak metode ya yang dapat diterapkan untuk membuat efektivitas atau aktivitas kelas itu lebih bermakna atau lebih aktif. Itu ya mungkin salah satunya itu. Saya mungkin lupa ya, terima kasih Ibu karena dengan sharing dengan Ibu saya diingatkan kembali bahwa hal itu pernah saya coba dan berhasil. Nah, terima kasih Bu atas bimbingan kucing hari ini. Masya Allah Pak Bambang. Baik Pak Bambang, nanti saya ingin bertemu kembali dengan Pak Bambang ya untuk melihat bagaimana nih hasilnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi mungkinnya nanti di lain waktu ya Pak Bambang ya. Ya Bu, insya Allah nanti Iya, baik. hasil pelaksanaan kegiatannya nanti ngobrol lagi dengan Ibu minggu depan setelah kegiatan selesai. Terima kasih Bu Isni. Iya, baik Pak Bambang, sama-sama. Masya Allah sekali. Sampai bertemu kembali ya Pak Bambang ya.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Seorang guru mengenai pembagian tugas antara CGP, kemudian menjadi guru dan menjadi ibu rumah tangga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bu Arina, prolognya saya sedang berjalan menuju kelasnya Ibu Arina. Ya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Isni. Ya, mangga Bu Isni, ada apa ya? Iya. Bu Arina sedang sibuk tidak ya? Kebetulan selesai mengajar nih, ini saya. Oke, Bu Arina boleh mengganggu waktunya sebentar nggak apa-apa? Oh, boleh banget. Tapi kita bicaranya di ruang kantor aja ya, biar santai. Boleh, boleh. Ayo, Boleh, boleh Bu Arina. Oke, siap Ibu Arina, yuk, mari yuk. Udah duduk ya. Oke, siap Bu Arina. Silakan Bu Arina. Bu Isni, tadi katanya mau bercerita ya. Bercerita apa tuh? Iya nih Bu Arina, jadi seperti yang Bu Arina tahu ya, saya itu kan alhamdulillah Bu Arina kemarin telah mengikuti seleksi calon guru penggerak begitu ya, dan alhamdulillah saya lulus begitu ya, dan kemudian menjalani serangkaian kegiatan-kegiatan dalam pelatihan guru penggerak tersebut. Yang saya khawatirkan begini Bu Arina, saya kan mendengar bahwasannya itu kan CGP itu pelatihannya kurang lebih selama 6 sampai 9 bulan begitu ya. Nah, saya merasa khawatir saya tidak bisa membagi waktu antara tugas saya sebagai guru di kelas, kemudian tugas saya sebagai ibu di rumah, dan tugas saya sebagai CGP begitu Bu Arina. Saya khawatir sekali gitu. Saya tidak bisa membagi waktu yang efektif, dan ada anak-anak di rumah ataupun di sekolah ada yang tidak terperhatikan oleh saya. Itu kekhawatiran saya Bu Arina. Oh gitu, alhamdulillah ya Bu Isni lolos CGP. Padahal banyak sekali guru yang mau tapi tidak lolos nih. Tapi ada kekhawatiran Bu Isni dengan adanya CGP ini tidak bisa membagi waktu antara mengajar dan di rumah gitu ya. Betul sekali Bu Arina. Ya. Nah, dengan percakapan kita kali ini, apa yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan sekarang? Baik Bu Arina, jadi saya itu ingin sekali bagaimana cara mengatur waktu yang efektif begitu ya Bu Arina ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, tugas saya yang saya laksanakan baik sebagai CGP, sebagai ibu di rumah maupun sebagai ibu guru di sekolah itu bisa masih dijalankan seperti biasanya gitu Bu Arina. Jadi semuanya saya bisa handle seperti itu Bu Arina, bisa saya atasi gitu tanpa ada yang terkesampingkan begitu Bu Arina. Oh, jadi Bu Isni ingin bisa mengatur waktu antara tugas-tugas tadi ya. Begitu ya Bu Isni ya? Betul sekali Bu Arina. Jadi kegiatan CGP ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibu, baik tugas di rumah maupun tugas mengajar di sekolah gitu ya? Betul sekali Bu Arina. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu Isni lakukan? Nah, selama ini yang saya lakukan, saya masih seperti biasa Bu Arina, saya mengajar gitu ya. Saya juga melaksanakan tugas CGP juga gitu. Saya melaksanakan juga tugas sebagai ibu di rumah, itu masih saya laksanakan. Nah, cuma saya tuh cenderung suka ada rasa, aduh gimana ya begitu. Apakah ini yang saya lakukan ini masih tetap seperti biasanya yang saya lakukan, semuanya terperhatikan begitu ya, tanpa ada sesuatu yang terbengkalai begitu Bu Arina. Nah, tadi kan Bu Isni sudah bilang selama ini masih bisa terhandle ya. Iya. Yang Ibu khawatirkan apa itu? Ya saya khawatir aja Bu Arina, nanti dengan tugas-tugas CGP yang banyak itu kan otomatis pasti akan menyita banyak waktu gitu ya Bu Arina ya. Waktu ketika misalkan tugas harus diupload begitu ya, dengan tenggang waktu yang cepat misalkan seperti itu ya. Kadang misalkan saya takut pada saat di kelas misalkan saya suka mengerjakan juga sambil melihat tugas-tugas dari CGP begitu Bu Arina.
gitu. ya. Iya. Selama ini CGP udah berapa bulan Bu Isni eh, ininya pembelajarannya? Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, mau ke 3 bulan barangkali Bu Arina. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tinggal 3 bulan lagi mungkin ya, semoga. Nah, tadi kan sudah berjalan 3 bulan. Kekhawatiran yang Ibu tadi ucapkan, nah kalau misalkan di skala nih 1 sampai 10, kekhawatiran itu sudah tercapai di skala berapa? Nah, untuk sekarang Apa ya, di atas sih? mungkin iya, untuk Iya. sekarang mungkin kekhawatirannya itu kalau di awal-awal saya merasa masih sangat khawatir sekali ya Bu Arina ya gitu. Skala mungkin khawatirnya skala kalau sangat khawatir berarti skala tertinggi ya Bu Arina ya. Skala 10 lah kalau 1 sampai ya 10 10 ya 10 lah gitu. Mungkin saya tuh ingin lebih berkurang lah skala kekhawatirannya Bu Arina. Berkurang mungkin sampai ke 1 mungkin, jadi sampai tidak khawatir sama sekali begitu Bu Arina. Iya. Kalau sekarang khawatirnya masih di skala berapa tuh? Udah terhandle-nya berapa persen gitu? Masih di skala 4-5 lah Bu Arina, 5 lah mungkin Bu Arina. Sudah 5 saya masih ya, khawatir. Skala 5 tinggal setengahnya lagi nih. Iya. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran yang 50% lagi itu tuh? Gimana menurut Ibu? Nah itu Bu Arina, saya cenderung masih suka masih belum bisa memprioritaskan gitu. Hal apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu begitu. Nah, mungkin saya harus lebih bisa membagi waktu dan memprioritaskan hal apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu begitu. Mungkin ya gitu ya Bu Arina ya. Iya, tadi Ibu bilang skala prioritas mungkin ya, mana yang harus diprioritaskan. Nah, gini, kalau misalkan tadi Ibu inginnya skala prioritas, memang yang menurut Ibu lebih prioritas yang mana antara CGP, tugas mengajar, dan di rumah gitu? Kalau menurut saya semuanya menjadi prioritas ya Bu Arina, karena semuanya itu sangat penting sekali begitu ya Bu Arina ya. Mungkin ketika saya berada di sekolah mungkin ya Bu Arina berarti saya harus memfokuskan atau memprioritaskan diri saya sebagai guru mungkin gitu ya Bu Arina ya. Dan kemudian ketika saya di rumah sebisa mungkin saya harus memprioritaskan tugas saya sebagai ibu ya dengan anak saya mungkin ya, dengan suami saya juga mungkin ya, dan kemudian juga ketika saya ada waktu luang mungkin di tengah senggang saya harus melaksanakan CGP begitu ya, pelatihan guru penggerak ini begitu ya Bu Arina ya. Jadi tidak ada yang utama dari yang lebih utama, tidak ada yang lebih utama dari yang utama gitu ya. Semuanya skala prioritas. Kalau begitu, apa yang mau Ibu rencanakan untuk mengatasi kekhawatiran-khawatiran ini sehingga bisa memprioritaskan semuanya? Nah, mungkin saya berpikir gini Bu Arina, saya harus membuat ini mungkin ya Bu Arina jadwal seperti itu ya, catatan seperti buku harian atau apa. Jadi di situ saya mulai mencatat hal-hal tugas yang utama yang harus dikerjakan terlebih dahulu mungkin ya Bu Arina ya. Kemudian saya juga menulis catatan lah sehingga saya lebih ingat dan lebih fokus bahwasannya mana dulu yang harus dikerjakan dan mana dulu yang harus dikedepankan. Mungkin itu ya Bu Arina. Tadi Ibu Isni bilang fokus ya, dengan adanya catatan-catatan sehingga bisa membantu untuk fokus. Nah, fokus di sini menurut Bu Isni seperti apa fokusnya gitu? Fokus ini berarti kita harus melaksanakan suatu hal itu secara penuh begitu ya. Kesadaran penuh itu harus di dalam ketika kita misalkan di sekolah berarti kita harus fokus dulu ke anak murid begitu ya Bu Arina. Oh iya begitu. Nah, bagaimana cara Bu Isni bisa memfokuskan diri gitu? Apakah ada yang bisa membantu Bu Isni untuk memfokuskan diri tersebut?
Kebetulan saya itu kan di sekolah itu ada 4 rombel ya Bu Arina ya, kelas 5A, B, C, dan D. Kebetulan saya pegang kelas 5 Bu Arina. Dan saya ada rekan kerja sekelas, nah mungkin untuk lebih istilahnya memfokuskan diri begitu ya selama di sekolah ya, rekan saya yang akan mengingatkan begitu ya. Kemudian catatan-catatan saya mungkin yang jadwal-jadwal saya perlu buka-buka kembali ketika saya ketika saya di sekolah, berarti saya fokus ke murid-murid terlebih dahulu. Mungkin begitu ya Bu Arina ya. Jadi Bu Isni ada catatan-catatan, kemudian ada teman yang membantu mengingatkan ya. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Insya Allah Bu Arina secepatnya ya harus berarti ya, karena memang sekarang kan masih berlanjut CGP PGP, tugas juga guru masih, kemudian ibu juga, jadi harus memang sekarang harus saya mulai membuat catatan tersebut. Nah gitu ya. Nah, setelah pembicaraan ini, apa yang Ibu dapat? Alhamdulillahirobbilalamin ya Bu Arina, saya merasa kekhawatiran saya menjadi berkurang dan pikiran saya menjadi terbuka. Kemudian saya mendapatkan ide-ide begitu ya, mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya tersebut Bu Arina. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terbantu, semoga Bu Isni kekhawatirannya tidak terjadi lagi, yang 50%-nya segera tercapai kembali. Nanti saya pengen ngobrol lagi ya sama Bu Isni, apakah khawatirnya udah hilang 100% gitu ya. Bu baik Bu Arina. Baik Bu Arina, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama bisa membantu. Ya, Masya Allah. Ya. Baik Bu Arina. Sepertinya sinyal ya Bu Arina ya. Kacang. Iya ya. Halo Pak Bambang, Assalamualaikum. Pak Bambang, halo. Assalamualaikum Pak Bambang. Nah, alhamdulillah. Iya siap. Kita diulang mungkin ya Bu Arina, silakan diulang kembali mungkin ya Bu Arina dan Pak Bambang ya. Siap rolling action.
Nah, mau nonton nggak? Buka tuh. Mau nonton? Mau nonton nggak? Mau nonton nggak? Tidak usah. Kamu mau? Udah. Bilang. Yang banyak-banyak itu. Satu aja. Sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Sekali aja. Intisari. Udah berenangnya. Udah. Bisa bentar. Dingin. Si Askia. Kulitnya doang. Jadi hitam kulitnya. Udah biarin gitu ini. Aku lagi makan. Ya udah biarin. Kenapa? Mau beli ya? Ini uangnya ada nggak? Di pasar. Itu cuma 2.000.